Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikian Pestia dengan NIM A1C119069 dari kelas reguler C 2019, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam, saya akan membahas tentang bioaktivitas antibakteri dari ekstrak daun mangrove Avicennia sp. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui tentang pengertian mangrove, di mana mangrove merupakan tumbuhan hutan tropis yang mudah tumbuh dan belum banyak dimanfaatkan substansi bioaktifnya. Nah, di mana tumbuhan mangrove memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari manfaat ekologi hingga manfaat sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Nah, selanjutnya, tumbuhan termasuk mangrove juga menunjukkan respon antimikroba karena adanya fotokonstituen seperti alkaloid, minyak atsiri, asam fenolik, flavonoid, quinin, tanin, terpenoid, dan lain-lain. Nah, di mana ekstrak dari tumbuhan mangrove dan asosiasinya telah digunakan luas untuk tujuan medis dan telah tercatat sekitar 349 metabolit. Nah, di mana metabolit merupakan turunan dari steroid, diterpen, triterpen, saponin, flavonoid, alkaloid, dan tanin. Ini adalah contoh dari tumbuhan mangrove. Nah, di mana tumbuhan ini sering disebut dengan hutan mangrove sendiri. Nah, di mana hutan mangrove adalah salah satu ekosistem hutan dengan kelompok tumbuhan yang dapat hidup di daerah dengan kadar garam yang tinggi. Biasanya hutan ini didominasi dengan tumbuhan berkayu dan tumbuhan ini di sepanjang garis pantai dan subtropis. Nah, ada fungsi dari hutan mangrove ini yang paling utama adalah mencegah abrasi atau pengikisan pantai oleh gelombang laut. Nah, selanjutnya yaitu hutan mangrove juga bermanfaat bagi kehidupan. Nah, sebagai tempat tinggal banyak hewan seperti kura-kura, monyet, biawak, burung, ular, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, beberapa hewan laut seperti ikan, siput, kepiting, dan udang juga hidup di hutan mangrove ini. Hutan mangrove ini juga berfungsi sebagai pembentukan pulau. Nah, sebagai pembentukan daratan, pasalnya endapan dan tanahnya yang ditahannya menumbuhkan perkembangan garis pantai dari waktu ke waktu, sehingga pertumbuhan hutan mangrove dapat memperluas pantai dan memberikan kesempatan bagi tumbuhan terestrial hidup dan berkembang di wilayah daratan. Nah, hutan mangrove ini juga berfungsi sebagai penyaring alami, di mana dipenuhi dengan akar pohon bakau dan berlumpur. Akar pohon tersebut dapat mempercepat penguraian limbah organik yang terbawa ke wilayah pantai. Tak hanya bisa mengurangi limbah organik, fungsi hutan mangrove juga dapat membantu mempercepat proses penguraian bahan kimia yang biasa mencemari laut seperti deterjen dan minyak. Nah, fungsi hutan mangrove mencegah intrusi air laut, yaitu untuk erosi abrasi pantai. Intrusi laut sendiri adalah sebuah peristiwa perembasan air laut ke tanah daratan. Biasanya intrusi laut dapat menyebabkan air tanah menjadi payau sehingga tidak baik untuk dikonsumsi. Selain itu, hutan mangrove adalah untuk mengendapkan lumpur di akar-akar pohon bakau sehingga dapat mencegah terjadinya air laut ke daratan. Nah, itulah penjelasan tentang manfaat dari hutan mangrove yang sangat berguna untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan masuk dengan pengertian mangrove Avicennia sp. Nah, di mana mangrove Avicennia sp merupakan spesies mangrove yang penting karena kulit, daun, dan buah telah digunakan sebagai obat tradisional untuk penyembuhan penyakit kulit, reumatik, cacar, bisul, dan pakan ternak atau Octavianus. Selain itu, mangrove Avicennia merupakan sumber dari alkohol, asam amino, karbohidrat, asam lemak
hidrokarbon, garam inorganik, mineral, fitoalksin, asam karboksilat, steroid, tanin, triterpenoid, dan vitamin iridoid glukosida. Nah, ini adalah gambar daun dari mangrove Avicennia sp. Nah, ini daun, batang, dan buahnya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari mangrove Avicennia sp ini, di mana Avicennia memiliki manfaat bagi kehidupan. Nah, kayunya ini dapat dipakai untuk bangunan rumah, juga digunakan untuk membuat mebel maupun perahu. Nah, bagian batang dan rantingnya dibuat untuk kayu bakar dan juga untuk bubur kayu atau pulp, bahan pembuat kertas. Kayunya yang keras juga sangat tahan terhadap serangan rayap. Nah, daunnya merupakan salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak dan di mana dipakai sebagai obat anti-fertilasi tradisional oleh masyarakat pantai. Nah, ekstrak dari tumbuhan ini berpotensi sebagai obat anti-fertilitas. Hampir seluruh bagian tumbuhan ini dapat dimanfaatkan seperti akar, kulit, batang, daun, bunga, atau biji, bahkan eksudan tanamannya. Nah, selain itu, daun mangrove Avicennia ini mengandung senyawa aktif glikoksida triterpena yang mempunyai struktur siklik yang relatif kompleks dan sebagian besar mempunyai senyawa alkohol, aldehin, atau asam karboksilat. Nah, selanjutnya yaitu pada materi ini saya mengambil jurnal tentang bioaktivitas antibakteri dari ekstrak daun mangrove Avicennia sp. Nah, peneliti pada jurnal ini menggunakan alat dan bahan yang digunakan, yaitu di mana alat yang digunakan yang pertama yaitu laminar air, flow, autoclave, timbangan analitik, cawan Petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, inkubator, oven, jarum OC, Bunsen micropipet, tabung sumber, rotary vacuum evaporator, dan standar MC Verlan. Nah, adapun bahan yang digunakan pada peneliti yaitu daun mangrove Avicennia sp, nutrien agar bakteriological, aqua desenhexan, etil asetat, etanom, chloramphenicol, dan ampicillin. Nah, pada penelitian ini yaitu di mana dilakukan pengujian fitokimia. Yang kita ketahui di mana uji fitokimia adalah uji kualitatif yang bertujuan untuk menentukan komponen bioaktif yang terkandung dalam suatu bahan. Nah, uji fitokimia ini meliputi pemeriksaan senyawa flavonoid, saponin, tanin, fenolik, triterpenoid, steroid dari ekstrak kasar daun mangrove. Nah, di mana yang pertama dilakukan uji flavonoid, di mana dilakukan yang pertama sebanyak 1,0 ml larutan sampel alkohol dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan sedikit serbuk magnesium dan beberapa tetes HCl pekat atau pereaksi sinoda. Bila bereaksi positif akan menghasilkan larutan berwarna jingga, merah muda atau merah. Nah, jika pada uji saponin di mana dimasukkan sebanyak 2,0 ml larutan sampel, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dikocok beberapa menit. Nah, apabila bereaksi positif, akan terbentuk busa yang stabil selama 15 menit. Nah, selanjutnya yaitu uji polifenol tanin. Sebanyak 1,0 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah dengan beberapa tetes reaksi larutan ferriklorida 5%, VeCl3. Bila bereaksi positif akan menghasilkan endapan berwarna coklat. Nah, selanjutnya pada uji alkaloid sebanyak 1,0 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan 2-3 tetes reaksi drag and drop. Nah, apabila pada uji ini bereaksi positif akan menghasilkan endapan berwarna jingga. Nah, yang terakhir yaitu uji steroid dan triterpen. 1 ml ekstrak ditambahkan 3,5 tetes kloroform, kemudian ditambahkan 3-5 tetes anhidrat asam asetat dan 10 tetes asam sulfat pekat.
Nah, uji positif steroid dengan perubahan warna, di mana larutan menjadi biru atau hijau. Uji positif triterpenoid dengan perubahan warna, di mana larutan menjadi coklat sampai coklat kemerahan. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, setelah pengujian uji fitokimia didapatkan hasil yang dilihat pada tabel, di mana pada pengujian etanol, saponin negatif, polifenol positif, steroid positif, alkaloid negatif, flavonoid positif, dan terpenoid negatif. Nah, pada pengujian etil asetat, saponin menunjukkan hasilnya negatif, polifenol atau tanin positif, steroid negatif, alkaloid menunjukkan positif, flavonoid menunjukkan positif, dan tripenoid menunjukkan positif. Nah, yang terakhir yaitu dengan fraksi N-heksan, di mana saponin menunjukkan hasil negatif, polifenol menunjukkan hasil negatif, steroid negatif, alkaloid negatif, dan flavonoid positif, dan tripenoid menunjukkan hasil positif. Nah, pada tabel di atas ini menunjukkan kehadiran adanya senyawa steroid, tripenoid, flavonoid, alkaloid, dan polifenol. Nah, bahwa ekstrak daun mangrove menunjukkan kehadiran fitokimia konstituen seperti alkaloid, tanin, polifenol, dan gula yang biasa umumnya diperoleh dari ekstrak tanaman. Nah, begitu juga tumbuhan flavonoid dan alkaloid, di mana merupakan kelompok senyawa yang umum terdapat pada ekstrak daun tumbuhan. Nah, flavonoid juga merupakan struktur fenolik yang mengandung suatu gugus karbonil kompleks dengan protein larut dan ekstrak seluler dengan dinding sel bakteri. Nah, senyawa triterpenoid pada tumbuhan berperan sebagai pelindung untuk menolak serangga dan serangan mikroba. Steroid juga merupakan komponen yang umum terdapat pada hewan, tetapi juga menemukannya pada tumbuhan. Nah, steroid umumnya juga digunakan sebagai antibakteri. Nah, inilah hasil dari pengujian fitokimia yang terdapat dalam tabel. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian ini, yaitu di mana peneliti telah mengeksplorasi kemampuan antibakteri ekstrak daun Avicennia sp, di mana dalam pelarut N-heksan, etil asetan, dan etanol. Nah, analisis fitokimia dari berbagai ekstrak pelarut dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa flavonoid dan tanin umumnya mempunyai ekstrak dengan sifat antibakteri. Ekstrak daun Avicennia sp dapat digunakan untuk menemukan produk alami bioaktif baru dan dapat digunakan sebagai sumber potensial yang dapat mengendalikan patogen. Nah, itulah kesimpulan dari materi kali ini, yaitu tentang bioaktivitas daun mangrove. Nah, itulah pembahasan tentang video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.